perkenalkan, aku Aulia Nurina Nazmirindani, mahasiswa Kesehatan Masyarakat dari Universitas Siliwangi. Nah, mungkin hari ini saya diberikan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Kepala Puskesmas di wilayah kerja Sukadana. Mungkin sebelum itu kita sapa terlebih dahulu, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mungkin Bapak terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk saya bertemu langsung dengan beliau. Nah, mungkin Bapak langsung saja, mungkin di suatu wilayah kerja puskesmas itu tentunya bakal pasti ada prioritas masalah penyakit. Nah, untuk di Sukadana itu sendiri ini, apa sih Pak sekiranya prioritas masalah yang terjadi di Sukadana dan mungkin penyakit tertinggi saat ini gitu Pak? Alhamdulillah Neng, terima kasih atas waktunya dan pertanyaan-pertanyaannya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi alhamdulillah ya atas kedatangannya. Insya Allah untuk di Puskesmas Sukadana, wilayah Puskesmas Sukadana ada beberapa penyakit prioritas ya, diantaranya ya penyakit prioritas yaitu penyakit hipertensi dan penyakit diabetes mellitus itu Neng, yang tertinggi itu kan. Berarti termasuk penyakit tidak menular ya Pak? Termasuk penyakit tidak menular PTM ya. Mungkin faktor apa saja kan sekiranya gitu yang menjadikan penyakit ini sebagai prioritas masalah, apakah faktor dari lingkungannya atau perilaku masyarakatnya itu sendiri gitu? Sebenarnya yang jadi faktor utama ya diantaranya adalah faktor perilaku ya, karena masih banyak ya masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk memeriksakan kesehatan saat ini ya, terutama masalah penyakit hipertensi dan diabetes mellitus atau DM. Mungkin langkah apa saja sekiranya gitu ya Pak sebagai intervensi dalam penyakit tersebut yang telah dilakukan atau akan dilakukan khususnya di wilayah kerja Puskesmas Sukadana? Sebenarnya saya udah melaksanakan berbagai macam kebijakan ya, diantaranya Puskesmas telah melakukan kegiatan promotif, preventif dan kuratif ya, bahkan udah melakukan kolaboratif, serta saat ini juga sedang berfokus pada screening awal hipertensi dan juga pada masyarakat baik di posyandu, di desa, sekolah, instansi lain, mulai dari Posbindu, PTM, Prolanis, cek kesehatan gratis ya, sebagaimana yang sekarang sedang digalakan ya, yang dinamakan CKG. Berarti mulai dari screening ya Bapak? Iya, screening awal. Karena yang namanya screening awal itu bermula dari situ. Itu nanti kan setelah kita dicek kesehatannya, ya tentunya kan harus ada berkesinambungan tindak lanjut. Ya. Percuma sekarang diadakan screening tapi tidak ada tindak lanjutnya. Jadi apabila yang memang udah terkena itu kan nanti ditindaklanjuti ke puskesmas, atau sekiranya itu kan ditindaklanjuti dan dirujuk juga bisa ke rumah sakit. Mungkin tadi Bapak menyebutkan ada beberapa kolaborasi dengan pihak lain ya Pak? Ya. Nah, sekiranya apa saja yang dilibatkan Pak, sektor mana saja gitu ya? Sebenarnya sekarang dalam program hipertensi dan mengenai penyakit prioritas tertinggi ya, hipertensi dan diabetes mellitus ya. Saya juga udah berkolaborasi dengan laboratorium swasta gitu kan, untuk pemeriksaan DM serta lintas sektor yang ada di Kecamatan Sukadana untuk edukasi dan membantu dalam promosi kesehatan. Jadi untuk paskesnya saya juga udah kolaborasi dengan laboratorium swasta. Dan kalau untuk promosi dan edukasi, dan tentunya kan harus diadakan oleh, jangan sampai cuma oleh tenaga kesehatan saja. Terus ada kolaborasi dengan lintas sektor terkait. Ya alhamdulillah untuk Sukadana berjalan. Oke, baik, berarti Bapak berkolaborasinya itu dengan Labkes Pak? Yang Labkes ya, bahkan kan kita sekarang kan udah ada kegiatan yang namanya Prolanis. Oh iya. Iya, Prolanis. Berarti Prolanis ini sedang berjalan gitu ya? Udah berjalan, alhamdulillah udah ada beberapa kelompok lah, udah berapa. Itu kan kerjasama juga dengan BPJS. Oh iya. Yang diklaim ke BPJS. Ya. Mungkin apa dalam menjalankan suatu program tersebut, ada nggak sih Pak sekiranya tantangan yang ditemukan pada saat menjalani program tersebut? Ya sebenarnya ya kendala-kendala yang dihadapi ya tentunya karena ya masyarakat itu belum sadar ya untuk melakukan screening hipertensi dan DM. Tapi ya saya juga udah ada upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut, kami terus menggencarkan promosi ya kepada masyarakat. Paling Pak
pengen tahu aja gitu, sekiranya untuk promosi dan preventifnya itu dilakukan pada saat kegiatan yang ada di puskesmas saja, atau memang ada penyuluhan terkhusus kayak ke sekolah atau masyarakatnya per bulan itu ada program apa gitu Pak? Sebenarnya dalam rangka ya promotif preventif ya kami juga sudah melaksanakan diantaranya ya bina suasana, bina suasana dengan masyarakat ya agar mengikuti program-program di puskesmas ya sehingga masyarakat bisa dengan sadar dengan kemauan sendiri ya. Jadi saya tidak mau dengan adanya tekanan-tekanan gitu kan. Jadi yang saya inginkan masyarakat itu mengerti gitu kan, paham bahwa penting untuk diri sendiri ya, minimal kan kalau mereka udah tahu itu penting sekali yang namanya screening kesehatan, cek kesehatan gitu dari awal, nanti minimal untuk diri sendiri ya. Kalau mereka udah sadar sendiri, udah merasakan faedahnya kan, dia bisa mengajak minimal keluarga, kesannya masyarakat. Berarti di sini sebenarnya tidak terlalu memaksa, tapi harapan besar untuk masyarakat tersebut sadar ya. Nah Pak? gitu. Jadi yang paling utama kan kita mah dari dinas kesehatan kita kan harus yang dibilang perubahan perilaku. Oh iya. Dari tidak tahu menjadi tahu, dari belum sadar menjadi sadar diri. Jadi atas kemauannya sendiri gitu kan. Jadi mereka datang ke Paskes ya atas dasar bukan karena tekanan-tekanan. Ya, tapi atas kesadaran sendiri bahwa itu penting untuk menjaga kesadaran diri sendiri ya, gitu kan. Betul. Sehingga beliaunya juga bisa mengajak minimal di tingkat keluarganya sendiri ya Pak. Ya makanya walaupun di puskesmas ada tenaga promosi kesehatan, tenaga prokes, tapi kan itu mah cuma sekadar yang mengkoordinir. Ya. Jadi kalau di puskesmas yang namanya tenaga kesehatan sebenarnya juga penyuluh kesehatan gitu kan. Itu jadi tidak terpaku ke tenaga prokes gitu kan. Tenaga prokes hanya sebatas ya untuk mengkoordinir. Walaupun ya tenaga prokes juga harus tahu gitu kan poin-poinnya gitu kan. Tapi untuk secara detail program-programnya kan ada masing-masing pemegang program. Oh betul. Gitu ya, puskesmas itu tentu ada ya Pak pemegang programnya tersendiri gitu. Ada. Sekarang kan kalau bidang kesehatan lingkungan kan ada Kesling, ya tenaga gizi ya. Ada program gizi nutrisionis gitu kan. Tapi untuk di Puskesmas Sukadana ya tidak perorangan. Jadi ada tim kolaborasi. Jadi umpamanya kalau di suatu tempat ada kejadian luar biasa KLB gitu kan. Tentunya pertama-tama kan program surveillance ya. Nah, surveillance kan setelah mendata ke sana ya dilihat ya, lingkungannya baik enggak gitu kan. Kalau bagian lingkungan berarti oleh Kesling gitu kan. Kalau dari gizi, dari makanan kan ada petugas gizinya. Nanti untuk advokasinya kan ada tenaga prokes gitu kan. Betul. Jadi tetap masalah ini kan harus ada kolaborasi, jadi bisa sendiri-sendiri. Berarti tetap ya Pak, semisal ada terjadinya KLB, semua tim di puskesmas ini ikut andil ya Pak? Iya, yang paling utama kita kolaborasi, kerjasama, sinergis gitu kan. Untuk di internal tentunya kan program yang didampak lintas program gitu kan. Tetapi kan kalau kita kan langsung melayani ke masyarakat, yang mempunyai masyarakat siapa? Tingkat atasnya Pak Camat ya, tingkat bawah ya Pak Ku, ya Pak Lurah, Pak RT. Tentunya kita harus ada lintas sektor kolaborasi dengan Pak Camat, Pak Ku. Jadi kita juga enak gitu kan. Nanti yang mengkoordinir gitu kan, yang berakan masyarakat bukan kita. Jadi tokoh-tokoh masyarakat ya dari tingkat kecamatan sampai tingkat RT, tingkat ibu kader gitu kan. Jadi enak, jangan sampai ya jadi kita terbebani. Kita sebagai pelaksana ya, kita sebagai pergerakan masyarakat atau penyampai program. Jadi dari unit terkecilnya juga diajak dia Pak? Iya ya, kayak sekarang kan kayak program-program yang lagi itu kan yang namanya CKG gitu kan. Kita mah sebagai pelaksana. Tetap yang diharapkan yang untuk yang pergerakan sasaran kan lintas program. Disitulah letak kolaborasi dengan lintas sektor. Bagus banget Pak. Untuk kolaborasi dengan pihak lainnya ternyata memang sangat erat ya Pak ya? Harus ya. Kalau kita tidak itu ya kita tidak akan berjalan lancar gitu kan. Betul. Sebagaimana program sebaik apapun ya tanpa kita koordinasi, kolaborasi tidak akan jalan. Karena Pak kemarin juga aku langsung turun ke masyarakat. Nah masyarakatnya pun ternyata lebih
mendengar apa kata kader Pak. Nah ternyata. makanya yang namanya kader itu kan mitra kerja. Iya. Jadi saya juga acung jempol lah untuk kader gitu. Jadi semua program, semua ilmu sudah ada di situ ya, yang namanya kader kesehatan, KB-nya ke kader, puskesmasnya ke kader, belum lagi dah dari desa, dari kecamatan, pendataan gitu kan. Iya. Jadi saya masalah itu kader gitu kan. Yang namanya bukan cuma guru lah, jadi yang namanya apa tuh tanpa tanda jasa ya gitu kan, bukan cuma sekedar guru, bahkan kader juga merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Iya betul banget, mungkin karena lebih dekat juga ya Pak dengan Iya, masyarakat. iya, karena kan mereka sehari-harinya ada di masyarakat, jadi lebih tahu Iya. perilaku, kondisi rumahnya, kondisi keadaannya itu, jadi kita lebih pendekatan ke kader gitu kan. Nah kalau memang kader kadang-kadang kan terbatas ilmunya gitu kan, dikasih pelatihan. Kalau kader ada masalah ya baru kita yang terjun langsung. Itu yang namanya pemberdayaan masyarakat. Ya harus ya Pak. Nah mungkin selanjutnya ya Pak, kan tadi Bapak disebutkan gitu bahwasanya memang masyarakatnya itu minimal mau sehingga mereka pun mampu gitu Iya, ya Pak untuk iya, datang ke Puskesmas Sukadana ini. Nah apa sih Pak sekiranya pesan untuk masyarakat khususnya di desa ini, termasuk di desa ya Pak? Atau Desa ini, untuk ini di sini kan Desa Margaharja, ya cukupnya Kecamatan Sukadana. Nah, dan khususnya buat masyarakat Kecamatan Sukadana, pesan untuk masyarakatnya supaya gimana sih cara mereka untuk tetap mempertahankan kesehatannya ataupun menjaganya gitu Pak? Sebenarnya bahwa juga ada catatan-catatan penting ya, Ya. untuk pesan dan kesan kepada masyarakat. Yang pertama ya, ini kan Bapak selalu menghimbau untuk lebih peduli kesehatan dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi itu kan, terus berolahraga dan istirahat cukup, serta mau menjaga kebersihan lingkungan gitu kan, serta tempat tinggal untuk mencegah penyebaran penyakit. Kemudian mau mengecek atau memeriksakan kesehatan secara teratur ke pelayanan kesehatan. Sekarang kan udah tidak sulit lagi gitu kan. Ya. Di masing-masing desa kan udah ada tenaga kesehatan. Bahkan sudah ada unit pustu. Kalau dulu mah kan poskesdes, sekarang kan lebih ditingkatkan lagi jadi puskesmas pembantu. Alhamdulillah untuk di Sukadana ini mungkin cuma satu desa yang belum ada pustunya gitu kan, yaitu di Desa Margaharja. Karena dulunya dari Kemenkes kalau yang di situ ada puskesmas ya cukup, tidak ada pustu atau tidak ada poskesdes. Tapi sekarang mah ya, karena kan sekarang mah udah ILP ya, integrasi lintas sektor ya, yang itu kan lintas program, lintas pelayanan primer. Jadi semua desa harus ada pustu. Berarti total ada berapa pustu Pak di sini? Di sini pustu ada 3. Ya. Ada 3, Poides ada 2, jadi ada 5. Cuma 1 yang belum ada pustunya. Karena emang dulunya pun belum ada kebijakan untuk hal itu ya Pak, karena di desanya sudah ada puskesmas. Iya, rencananya untuk Sukadana kan kemarin ya udah dianggarkan, bahkan di tahun 2025 kan udah ada rekomendasi mau didirikan. Ya tapi kan sekarang kan aku ada kebijakan efisiensi anggaran. Iya betul. Yang akhirnya kan sampai sekarang belum. Tapi insya Allah ya, walaupun di sini belum ada pustu untuk pelayanan kepada masyarakat, tidak ada kendala. Tapi saya lihat Pak di sini udah ada ponet ya Pak. Ponet ini yang ini ponet. Ini di sini kan rawat jalan, ponet dan rawat inap. Alhamdulillah untuk di Sukadana karena mungkin tempatnya strategis gitu kan, jauh dari ke kota gitu kan. Kebetulan yang sebelah sana kan Cisaga belum ada rawat inap. Kesananya ke Ranca mungkin agak jauh, jadi alhamdulillah untuk di sini kan memang sih yang jadi kendala ini kan sampai kadang-kadang overload. Oh ternyata Pak. Iya overload, jadi ruangan kurang, pasien banyak. Sedangkan kan kalau untuk di Sukadana pasiennya kan masyarakatnya kalau ada yang sakit ya suruh mau dirujuk kadang-kadang nggak mau. Jadi mereka kan malah memilih nunggu antrian gitu kan. Itu yang jadi kendala, yang jadi beban kami di sini gitu.
karena kan tetap aja gitu kan kalau ada apa-apa di rumahnya kan tetap aja kita yang ya, gitu kan. Yang jadi masalah di sini bukan bukan tidak ada pengajuan, tapi untuk pengembangan karena tanahnya udah habis ya. Memang Lahannya ya Pak. sulit juga gitu kan. Berarti yang di atas itu Rawat inap ya? rawat inap gitu kan. Alhamdulillah mungkin dari mulai 2015 Udah ada rawat inap. Gitu kan. Alhamdulillah nih gitu Ternyata kan. ada ya Pak yang dirawat di sini bahkan penuh gitu. Bahkan penuh gitu kan, banyak yang lagi nunggu antrian gitu kan. Itu teh sekiranya dari masyarakat emang tidak mau atau karena jauh untuk ke rumah sakit umum Pak? Ya mungkin karena ya mudah-mudahan karena mereka udah merasa nyaman di sini gitu Oh, kan iya, gitu betul. kan. Ya kadang-kadang lah ya berbagai alasan masyarakat, kadang-kadang tuh jauh ya tidak ada yang nungguin ya, mungkin ya ke arah sana lah. Lebih dekat dengan rumahnya. Iya mungkin sudah seperti itu terpercaya ya. juga. Kadang-kadang mereka kan kalau di rumah sakit kan kadang-kadang kan itu kan itunya juga kan agak ketat gitu kan. Iya, oke. Kalau di puskesmas di sini kan kadang-kadang yang nengok kan bring gitu kan. Ya makanya kan saya juga bukan tidak menepati SOP. Iya. Tapi kan kalau di daerah sulit Sulit ya. Yang penting memanglah ketertibannya, kebersihannya, itu yang harus diperhatikan ya. Nah Pak, ya. itu iya. Meskipun overload sebisa mungkin dari pihak puskesmasnya untuk tetap supaya teratur lah gitu ya Pak ya. Alhamdulillah Neng. Nah mungkin seperti itu informasi yang dapat disampaikan ini Pak oleh Bapak. Pertanyaan-pertanyaan juga dari saya sangat amat terjawab Bapak dengan jawabannya. Mungkin seperti itu dan terima kasih Bapak Ya sekali lagi sama-sama yang ya, mudah-mudahan ada terima kasih. manfaatnya juga Iya, untuk kita amin semua. amin. Ya. Terima kasih atas waktunya mungkin ya Bapak. Ya mohon. Nah, mungkin dari aku sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.